Nah, sekarang coba lihat modulnya. Ya, lihat modulnya. Oke. Saya hapus dulu ininya ya. Masuk tadi. Nih, udah kelihatan layarnya? Yang latihan soal? Halaman. Oke, lihat modulnya ya. Kita kerjakan sama-sama. Nah, permintaan harian suatu jenis barang diperkirakan 100 unit. Sudah ada yang coba mengerjakan belum yang ini? Sudah ada yang coba mengerjakan? Permintaan harian suatu barang. Oke, kita coba lihat ya. Ya, Bu. Permintaan harian suatu jenis barang diperkirakan 100 unit. Ya. Kemudian biaya pemesanannya 100 setiap kali pesan. Biaya penyimpanan hariannya 0,02. Lead time-nya 12 hari. Kita diminta untuk menentukan EOQ dan reorder point-nya. Nah, permintaan harian. Ya. Permintaan harian, lead time-nya dalam satuannya juga hari. Ya. Sehingga pada soal yang pertama, demand ini sama dengan DL. Ya, karena satuannya adalah unit per hari. Ya. Maka demand sama dengan DL yaitu 100 unit per hari. Kemudian biaya pemesanan. Ya. Biaya pemesanan diketahui 100 rupiah per sekali pesan tanpa mempertimbangkan volume barang yang dipesan. Ya. Jadi biaya pemesanan ini sifatnya konstan. Kemudian biaya penyimpanan, ya, biaya penyimpanan satuannya harus sama dengan demand. Oke, nah kebetulan di soal kita biaya penyimpanannya sudah dalam satuan unit per hari. Oke. I-nya adalah Rp berapa 0,02. 0,02 unit per hari. Oke. Kemudian lead time-nya diketahui 12 hari. Nah, sehingga EOQ-nya adalah akar dari 2 kalikan A kalikan D dibagi I. Ya. Akarnya panjang ya, nggak cuma setengah gini. Ya. Kalau cuma setengah berarti nanti yang di akar cuma yang atasnya doang, I-nya enggak. Oke. Jadi akarnya harus panjang karena semuanya di akar. Oke, sama dengan 2
2 dikali A-nya 100, D-nya 100, dibagi I-nya 0,02. Dapat berapa yang udah ngitung? 1 juta, Bu. Akar 1 juta. Udah diakar? Masih akar 1 juta. Oh, masih akar 1 juta. Jadi berapa? Jadi 1000 EOQ-nya. 1000 unit. Nah, sekarang reorder point. Reorder point ada 2 rumus, yaitu yang pertama, apakah dia lebih besar dari siklus atau lebih kecil daripada siklus. Nah, maka harus dihitung dulu siklusnya. Ya. Maka T sama dengan Q per D. Ya. Q per D. Oke. Q-nya 1000 unit. 1000 unit. Demand-nya 100 unit per hari. Oke. Unitnya coret, nolnya coret, nolnya coret. Oke. Maka siklusnya adalah 10 hari. Oke. Nah, sekarang kita lihat lead time-nya 12 hari. Lead time 12 hari. Siklusnya 10 hari. Oke. Maka di sini lead time-nya lebih besar daripada siklus. Maka reorder point adalah lead time dikurangi siklus dikalikan TL. Lead time-nya adalah 12 hari. Siklusnya adalah 10 hari. Dan kebutuhan perharinya adalah 100 unit per hari. Ya, 100 unit per hari. Oke. Maka dapat berapa? 200. 200 unit. Artinya, pada saat stok di gudang tinggal 200 unit, maka harus dilakukan pemesanan kembali. Oke. Ini perlu dicatat, kalau enggak saya gambarkan siklusnya. Catat dulu, Bu. Catat dulu. Bentar.
Apa ya? Enggak, yang kecil kan? Sudah? Kalau sudah, coba kerjakan soal nomor 2.
dan mana yang termasuk biaya penyimpanan. Oke, ini boleh saya hapus ya. Suatu perusahaan membutuhkan bahan baku sebanyak 6.400 unit per tahun. Nomor 2, D-nya 6.400 unit per tahun. Oke. Dengan harga per unit apa notasinya? Apa harga per unit? Notasinya apa? C ya. Harga per unit itu C. Ya, kan kemarin kan sudah kita bahas total biaya persediaan adalah A, biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya pembelian. Nah, biaya pembelian itulah yang D demand dikalikan harga barang per unit, yaitu C. Ya. Oke. Nah, C-nya itu adalah Rp10 per unit. Nah, biaya yang terlibat dalam pembelian bahan baku itu dicatat sebagai berikut. Ada biaya pengiriman, ada biaya pemeriksaan, ada biaya administrasi, kemudian menyelesaikan pesanan, ada biaya penyimpanan 20% dari nilai rata-rata barang yang dibeli, dan ada biaya modal sebesar 10% dari modal rata-rata yang tertanam di dalam persediaan. Jadi, kalau kita nyimpen uang di bank, itu kita dapat bunga sebesar 10%. Nah, tapi kalau kita nyimpen uang dalam bentuk persediaan, maka kita akan terkena biaya modal yang besarnya sama seperti bunga. Ya. Nah, di mana biaya modal itu bisa berupa penyusutan nilai, penyusutan barangnya karena rusak, penyusutan barangnya karena hilang, ya. Nah, sehingga kita sebut dengan biaya modal yang besarnya sama dengan nilai bunga deposito. Nah sekarang kita kelompokkan atau kita definisikan mana yang termasuk biaya pemesanan dan mana yang termasuk dalam biaya penyimpanan. Biaya pengiriman, biaya pemeriksaan bahan baku yang datang. Jadi begitu barang datang di gudang, kemudian kita inspeksi, kemudian ada biaya administrasi terima barang, ya, dan juga ada biaya penyelesaian pesanan itu masuk ke dalam biaya pemesanan, ya. Nah sehingga kalau nanti kamu melakukan penelitian, ya, di perusahaan, nggak akan ada di laporan keuangannya akun yang namanya biaya pemesanan. Tidak ada akun yang namanya biaya penyimpanan. Nah, sehingga kamu harus definisikan sendiri mana yang termasuk biaya pemesanan. Oh, ada biaya pengiriman, oh ada biaya inspeksi, ada biaya administrasi yang berupa biaya internet untuk kirim PO misalnya. Ada biaya telepon untuk forward untuk melanjutkan pemesanan yang dikirim lewat email. Kemudian ada tenaga pembelinya, processing gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam biaya pemesanan. Ya, jadi didefinisikan sendiri mana termasuk biaya pemesanan. Nah, pada soal kita ini ya, biaya pemesanannya Rp10 ya, ditambah biaya pemeriksaan bahan baku 70, ditambah biaya administrasinya 20, ditambah biaya penyelesaian pesanannya 20. Jadi ada 110 ya. 120 ya. 120. Sehingga total biaya pemesanannya adalah 120 per sekali pesan. Ya.
Nah, biaya penyimpanan itu terdiri dari biaya penyimpanan di gudang dari nilai rata-rata barang yang dibeli. Ya. Barangnya dibeli per unitnya seharga Rp10. Nah, sehingga biaya penyimpanan barang di gudang itu adalah 20% dari nilai barang yang kita beli, yaitu Rp10. Ya. Kemudian biaya modalnya adalah 10% dari modal yang tertanam dalam persediaan. Nah, modal yang tertanam dalam persediaan itu sama saja dengan uang yang harus kita keluarkan untuk membeli 1 unit barang. Itu modal, ya. Jadi kalau kita beli barang, beli material itu seharga Rp100 per unit, maka itu adalah modal yang akan ditanamkan di dalam persediaan per unitnya. Nah, maka biaya penyimpanan ini terdiri dari 20% dikalikan nilai barangnya adalah Rp10, kemudian biaya modalnya adalah 10%, ya, dikalikan dengan modal yang tertanam di dalam persediaan per unitnya adalah 10. Maka 30% kali 10 adalah Rp 3 rupiah per unit per satunya apa itu? Setahun ya. Oke, setahun ya. Oke. Jadi yang disebut dengan 20% itu adalah per tahun. Yang disebut dengan biaya modal 10% itu adalah per tahun. Ya, bukan per unit, tapi 20% per tahun. Biaya modalnya 10% per tahun dari harga barangnya. Ya. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Pertanyaan yang pertama adalah EOQ dan frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Oke, maka yang pertama adalah Q-nya dapat berapa tadi? Akar pangkat 2 dikalikan biaya pemesanan adalah 120 dikalikan demand-nya 6.400 ya. Dibagi I-nya 3. Berapa? Berapa? Akar 5, 1, 2, 2, 2, Udah di akar pangkat. Udah di akar pangkat belum? Ini gak sih? Sisa 2 kali 120 kali 4. 1.536.000 dibagi 3. 2 dikali 120. Akar 512.000, Bu. Nah. Berapa akarnya? 715,54. Kita buletin jadi 716 ya. 715,54. 715,54 kita bulatkan 716 unit. Oke. Kemudian frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Gimana rumus frekuensi? D per Q. D per Q. D per Q. D-nya 6.400 unit per tahun. I-nya 716 unit. Unit coret. Berapa? 8,9. 8,9 sama dengan
9 kali ya. 9 kali pesan per tahun. Nah, ini ada kelebihan nih. Ya. Kalau kita pesannya 8, pasti stock out. Kalau kita pesannya 9, ada stok sedikit. Ya. Kan kita nggak bisa pesan 8,9 kali. Ya. Jadi kalau pesannya 8, stock out. Kalau pesannya 9 kali, ada surplus atau kelebihan. Oke, ini perlu ditulis dulu. Kita mau masuk yang B. Perlu Bu ditulis dulu. Oke. Catat dulu, Bu. Udah? Boleh dihapus? Udah, Bu. Oke. Hapus ya. Pertanyaan berikutnya apa? Order point. Order point. Order point, lead time-nya berapa? 1 minggu. 1 minggu. Lead time-nya 1 minggu. Ada keterangan nggak 1 minggunya berapa? 1 tahunnya berapa hari? Berapa minggu? Di soal. 1 tahunnya berapa minggu? Ada ketahuan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Nggak Kalau ada. nggak ada, kalian bisa asumsi masing-masing ya. Oke, kalau nggak ada, diasumsikan masing-masing. Kita misalkan 1 tahun, misalnya ada 52 minggu. Ya, kita misalkan 52 minggu. Nah, apa dulu yang harus kita hitung nih? Apa dulu yang harus dihitung? T. Ya, ingat, rumus order point tergantung pada siklus. Lead time lebih kecil dari siklus atau lead time lebih besar daripada siklus. Ya. T rumusnya apa? I per D. I per D. I per D.
Q-nya tadi 716 unit. Ya. Demand-nya 6.400 unit per tahun. Berapa? 0,111875. 0,111875. Iya. 0,112 ya. Tahun. Gitu ya. Nah, padahal lead time-nya dalam satuan minggu. Ya. Maka si siklus juga harus dibikin dalam minggu. Ya, satuannya harus sama. Nah, sama dengan 0,112 tahun dikali 52 minggu. Dapat 5,8175. 5,8. 5,8 atau 9 minggu ya. Oke. Nah, sekarang Bukannya 6 minggu ya, Bu? oh ya 6 ke dari 9. 5,8. 6. Oke, 6 minggu. Nah, sehingga di sini lead time-nya 1, siklusnya 6 minggu. Ya. Maka lead time lebih kecil daripada siklus. Ya, lead time lebih kecil daripada siklus. Nah, kalau lead time-nya lebih kecil daripada siklus, oh ya, sekarang DL-nya nih. Ya. Sekarang kita cari DL-nya. Oke. DL-nya satuannya harus sama, yaitu unit per minggu. Ya, dimana demand dibagi jumlah minggu per tahun ya, dibagi jumlah minggu. Ya, sama dengan demand-nya 6.400 unit per tahun dibagi jumlah minggunya adalah 52 minggu per tahun. Oke. Tahun syarat. Dapat berapa? 123. 123 unit per minggu. Ya. Nah, maka di order point-nya ya dengan kasus lead time lebih kecil daripada siklus, lead time kalikan EL. Lead time-nya 1 minggu dikalikan kebutuhan per minggunya adalah 123 unit per minggu. Maka order point-nya adalah 123 unit. Nah, maka pada saat di gudang tinggal 123 unit, harus dilakukan pemesanan kembali. Mau disalin? Iya, Bu.